Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Fadlin Hadini, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Islam Al-Azhar Kairo, Palembang. Kali ini saya berkesempatan untuk melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama salah satu rekan saya, Ibu Ayu Oktariza Irawan. Selamat datang Ibu Ayu. Selamat datang Ibu Fadlin. Hari ini saya akan memulai rangkaian supervisi akademik dengan melakukan pra-observasi. Baik, pra-observasi akan saya laksanakan. Selamat pagi Ibu Ayu. Pagi Ibu Fadlin. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Gimana kabar Ibu Fadlin? Alhamdulillah saya juga sehat dan happy, senang hari ini kita bisa berkesempatan melaksanakan supervisi akademik Bu ya. Oke nih Bu Ayu, saya minta izin dulu nih. Kira-kira mengganggu jadwal Ibu nggak ya hari ini? Kebetulan untuk sekarang jadwal saya sedang free Bu Fadlin, tidak mengajar. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita ngobrol bentar Bu ya. Supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan, menemukan potensi diri kita seperti itu. Dan dapat menjadi masukan juga. Mungkin saya baru kali ini berkunjung saat pembelajaran Ibu, saya mendapatkan ilmu baru seperti itu. Jadi saya bisa kemudian berbagi di kelas saya. Begitu juga mungkin kalau ada yang dapat saya contoh dari kelas Ibu akan saya bagikan juga ke kelas lain seperti itu. Jadi semoga apa yang kita akan lakukan pada hari ini berjalan dengan baik Bu ya. Baik Ibu Ayu, di pra-observasi ini juga saya mau melihat kesiapan Ibu Ayu dalam menjalankan proses pembelajaran. Harapan Ibu apa ya sambil kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Baik, terima kasih Bu Fadlin atas kesempatannya. Untuk harapan saya ke depannya yaitu semoga supervisi yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi evaluasi tersendiri untuk diri saya dan bisa menjadi pedoman untuk lebih baik lagi ke depannya, seperti itu Ibu. Amin, amin insya Allah. Nah lanjut deh, kalau sudah ada harapan kita nih, harapan saya juga seperti itu Bu ya, sama-sama mendapatkan pengetahuan seperti itu. Materi apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini Bu? Untuk materi yang akan saya sampaikan itu terkait dengan perkembangan teknologi pangan Bu. Oke, bagaimana dengan tujuan pembelajarannya Bu? Terkait tujuan pembelajarannya itu saya ada dua indikator. Indikator yang pertama yaitu dengan mengamati, siswa itu dapat mengidentifikasi informasi penting yang terdapat atau dari perkembangan teknologi pangan itu sendiri. Nah, untuk indikator yang kedua, dengan berdiskusi, siswa itu dapat menentukan luas dari bangun datar. Baik, jadi saya ulangi lagi ada dua indikator Bu ya? Baik, selanjutnya saya yakin sekali Ibu Ayu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Kira-kira ya, boleh berbagi nih Bu, dikasih saya contekan dulu. Persiapan apa yang sudah Ibu siapkan? Baik, terima kasih Bu Fadlin. Untuk persiapan dalam proses pembelajaran itu, pertama saya terlebih dahulu menyiapkan RPP. Nah, RPP itu dilihat berdasarkan karakteristik siswa, karakteristik anak-anak di dalam kelas, kemudian juga dengan tujuan pembelajaran. Nah, setelah menyiapkan RPP, selanjutnya saya menyiapkan pendukung lainnya. Pendukung lainnya itu seperti video pembelajaran, kemudian ada juga materi dalam bentuk PowerPoint, itu yang saya siapkan. Oke, alhamdulillah. Tentu ketika kita sedang menyusun RPP, sedang membayangkan di kelas, ada terbersit ya enggak menurut Ibu? Kira-kira kesulitan apa atau tantangan apa yang akan Ibu hadapi ketika mengajarkan materi ini Bu? Untuk kesulitan itu yang saya khawatirkan ya Bu,
saya khawatir bahwasanya materi ini akan membosankan untuk anak-anak. Terlebih lagi proses pembelajaran juga berlangsung di akhir-akhir jam pembelajaran, seperti itu. Ya, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, jam-jam rawan seperti itu kata orang-orang. Iya, jam-jam rawan. Nah, tadi kita sudah mendengar kata Ibu Ayu ada tantangan, ada kesulitan kayak sepertinya yang akan dihadapi. Apa sih yang Ibu antisipasi, apa yang Ibu persiapkan agar kesulitan tadi bisa kita hadapi bersama? Baik, nah untuk mengatasi kekhawatiran saya tadi itu, ini berkaitan dengan yang pertanyaan sebelumnya yang telah saya siapkan mengenai media pendukung. Jadi di sini kan saya menyiapkan video pembelajaran, Bu. Nah, itu bisa menjadi solusi saya apabila proses pembelajaran di dalam kelas itu terasa bosan. Jadi saya telah menyiapkan video pembelajaran agar anak-anak itu tidak bosan, tidak lesu kan di dalam kelas, seperti itu. Baik, jadi sudah dipersiapkan Bu ya amunisi kita. Terima kasih Bu. Baik Bu Ayu, dari obrolan kita tadi boleh Ibu simpulkan sebelum kita melakukan observasi di kelas? Baik, terima kasih Ibu Fadlin. Hari ini saya akan mengajar di kelas 3 Ibnu Nafis. Untuk materi pembelajarannya itu terkait dengan perkembangan teknologi pangan. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, siswa dengan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dari perkembangan teknologi pangan. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat menentukan luas dari bangun datar. Kemudian untuk kesulitan dalam proses pembelajaran, saya khawatir bahwa siswa akan mengalami kebosanan ketika belajar. Dengan begitu, dengan kesulitan atau kekhawatiran yang saya rasakan, saya telah menyiapkan video pembelajaran untuk menjadikan solusi dari kesulitan tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu ya. Semoga apa yang kita obrolkan ini dapat menjadi persiapan ketika kita melakukan supervisi akademik. Saya tidak sabar nih Bu, sebentar lagi kita akan lanjut ke kelas untuk melihat Ibu Ayu mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelas Ibnu Nafis. Siap. Oke, tadi sebelumnya belajar art ya? Iya. Main pianika ya? Iya. Oke, sekarang Miss mau minta waktunya sebentar boleh? Coba anak-anak sekarang pejamkan mata semuanya. Pejamkan mata. Sudah, pejamkan mata semuanya. Naryama, pejamkan mata. Iya, enggak lihat. Pejamkan mata dulu. Oke, sekarang coba kelas Ibnu Nafis istighfar dalam hati sebanyak 5 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sekarang anak-anak kelas Ibnu Nafis tarik nafas semuanya. Buang secara pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Buang lagi. Tarik nafas sekali lagi. Buang lagi. Oke. Sekarang boleh membuka mata. Sudah tenang. Gimana rasanya? Juna, Miss mau tanya gimana rasanya? Mantap. Aplaus dulu untuk Juna. Sebelum kita mulai pembelajaran, let's start by saying basmalah. Oke, kelas. Yes. Coba anak-anak
Kira-kira siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Oke, Miss pilih Sultan. Hari ini kita mau belajar apa? Tentang makanan. Oke, good. Ada lagi yang lain? Apa ya? Amar. Hari ini kita belajar apa, Amar? Pangan. Oke, ada lagi yang lain? Naryama? Makanan yang bergizi. Satu lagi siapa? Yang girls. Oke. Produksi pangan. Oke, jadi akan belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati anak-anak bisa mengidentifikasi informasi penting yang terdapat pada perkembangan teknologi pangan. Kemudian, untuk tujuan yang kedua, dengan berdiskusi, anak-anak bisa memahami, bisa menentukan luas dari bangun datar. Oke, Miss mau minta Naila coba baca, Nak. Yang keras ya. Oke, stop. Thank you, Naila. Next. Nah, anak-anak, ini cara mengolah teknologi pangan. Ada berapa? Tiga. Yang pertama apa? Pengawetan. Yang kedua? Yang ketiga? Contoh dari apa? Apa? Kamu girls. Apa contohnya? Ikan? Ikan apa? Ikan tuna. Ikan tuna. Ikan kaleng. Ikan kaleng mungkin ya, ikan kaleng. Next, Juna. Cornet. Oke, good. Ada lagi yang lain? Keisha. Sarden. Oke. Kalau bentuk pengemasan, siapa yang tahu? Altaf, apa nak? Beng beng. Next. Atar, apa atar? Apa? Ciki atau snack ya. Raga. Oke, keripik, good job. Last, terakhir, penyimpanan. Nah, siapa ini yang tahu? Penyimpanan. Kamu. Apa? Wortel. Penyimpanan ini bisa kayak tempat penyimpanannya ya. Kalau wortel tadi itu bisa dimasukkan ke dalam apa, Nak? Disimpan di mana? Di dalam kulkas. Oke, good job Naryama. Selanjutnya Miss akan bagi kelompok kecil ya. Coba yang ini berempat kelompoknya. Sultan sama Kisha menghadap ke belakang. Yang ini berempat. Ashraf menghadap ke belakang. Caca juga. Kemudian Fasaha sama Atar menghadap ke belakang.
Apa contoh dari hasil teknologi pangan? Nata de coco. Sebelum nata de coco itu apa? Oke, good job. Kelompok ragam. Apa contohnya? Contoh hasil teknologi pangan. Singkong. Singkong diubah menjadi apa? Keripik singkong. Good job. Sisa makanan yang busuk kemudian dapat menjadi peluang usaha. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak berdiri di atas evametnya. Silakan berdiri. Oke, sudah. Miss minta kelompok dari evamet red, silakan keluar terlebih dahulu dari evametnya. Yang red aja saya. Nah, yang lain coba perhatiin. Selanjutnya kita akan belajar tentang luas dari bangun datar. Coba yang lain perhatiin evamet merah. Kelompok evamet merah mana? Nah, evamet merah silakan hitung evametnya mulai dari yang di sini sampai ke belakang. Ada berapa evamet merah? Hitung. 1, 2, 3. Yang lain perhatiin. Ada berapa? Ada 6 satuan. Kalau bangun datar itu, kalau luas bangun datar itu satuan ya. Jadi evamet merah tadi ada berapa? Ada 6 satuan. Oke.
Sekarang Miss mau tanya kesimpulan kita hari ini tentang perkembangan teknologi pangan. Coba Arjuna, apa saja sih hasil dari teknologi pangan itu? Contohnya singkong tadi jadi apa? Keripik singkong. Kemudian kelapa jadi apa? Nata de coco. Oke, bagus sekali Arjuna. Paham Arjuna materi hari ini? Yang lain paham juga? Paham. Pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk anak-anak semua tetap soalnya sebentar lagi akan kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan observasi atau praktik mengajar di kelasnya Ibu Ayu. Terima kasih Bu Ayunya sudah mengizinkan saya masuk. Baik, sebelum kita lanjut ngobrol panjang, saya mau menyampaikan dulu nih tujuan pasca observasi untuk menyampaikan dan menemukan potensi diri sehingga dapat membuat kita lebih baik dalam proses mengajar ke depannya. Oke Bu Ayu, sebelumnya nih apa perasaan Ibu Ayu ketika diobservasi barusan? Baik, terima kasih Bu Fadlin. Terkait perasaan yang saya rasakan ya, ketika sudah mengajar tadi, sebenarnya saya gugup Bu. Meskipun saya sudah biasa mengajar ya, tapi beda rasanya ketika kita itu dinilai oleh orang lain. Itu yang saya rasakan. Seperti saya merasa apakah ada langkah yang terlewati. Nah, karena ada langkah yang terlewati itu, jadi saya merasa ketika mengajar itu jadi tidak natural seperti yang biasanya. Kepikiran selama proses mengajar itu. Jadi serba salah Bu ya? Iya. Jadi pikirannya sama actionnya nih harus sesuai RPP atau enggak kayak gitu. Iya benar. Saya bisa ngerasain Bu gimana perasaannya. Baik, sekarang saya mau sampaikan Ibu ya hasil observasi gitu. Jadi yang ada beberapa aspek yang saya perhatikan. Pertama tentang sebagai guru kita sebelum mulai pembelajaran ataupun selama proses pembelajaran menyiapkan lingkungan yang nyaman. Ini menurut Ibu Ayu kemarin nyaman ya anak-anak ya? Iya nyaman. Alhamdulillah ketika saya masuk semua anak udah posisinya udah rapi, sudah tampak siap belajar. Kemudian dari susunan kursi, lalu juga posisi murid saya perhatikan siap untuk belajar. Lalu selanjutnya saya memperhatikan proses pembelajaran. Jadi kan seperti kita ketahui di proses pembelajaran ada kegiatan pembuka. Nah, di kegiatan pembuka Ibu Ayu memulai pembelajaran dengan menyampaikan salam, lalu berusaha untuk mengatur keadaan anak atau mengembalikan fokus anak dengan menjalankan salah satu proses kompetensi sosial emosional, yaitu dengan menarik nafas, lalu beristighfar Bu ya. Iya. Lalu kemudian sebelumnya memejamkan mata juga. Kalau saya nggak salah itu tujuannya untuk menenangkan anak, karena sebelumnya habis happy belajar pianika ya, art ya. Oh ya, belajar seni. Lalu pelajarannya itu tentang memainkan alat musik pianika.
Nah, menurut Ibu gimana ketika anak-anak melakukan itu, jadi lebih tenang Ibu ya? Iya. Anak-anaknya? Iya, jadi lebih tenang, jadi lebih yang sebelumnya mereka menggebu-gebu sekali kan di dalam kelas itu kan berisik main pianikanya. Memang mereka itu suasananya itu happy. Tetapi kan secara tidak langsung itu sebenarnya tidak kondusif ya di dalam kelas. Nah, dengan adanya KSE itu saya rasa bisa membantu siswa agar lebih fokus, agar lebih tenang sebelum memulai pembelajaran. Oke, alhamdulillah sepertinya Ibu Ayu sudah terbiasa ya, sering menerapkan KSD di pembelajaran sebelumnya seperti itu. Iya, sering Ibu. Saya biasanya sebelum memulai pelajaran pasti selalu ada KSE itu. Alhamdulillah, nanti boleh kita kalau ada praktik baik nih Bu, kita kan suka ada rapat gitu, kita berbagi Bu ya trik-trik penerapan KSE di kelas. Boleh, siap. Oke, lanjut lagi tujuan pembelajaran. Lanjut Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajarannya. Salah satunya tentang materi tematik Bu ya. Sebenarnya dua-duanya tematik. Satunya itu tentang seperti sains gitu, tentang perkembangan teknologi. Satunya tentang luas bangun datar. Setelah disampaikan, lalu Ibu menyampaikan materi. Nah, ketika penyampaian materi, alhamdulillah saya lihat Ibu mengajak anak-anak untuk terlibat aktif. Jadi dengan hal-hal sederhana, walaupun mereka tetap duduk di tempatnya, ada yang Ibu minta untuk kasih pendapat, lalu untuk bergantian membaca, dan juga ada sempat bagi kelompok. Kan bagaimana cara Ibu membagi kelompoknya? Ya, cara saya membagi kelompok itu berbeda dengan yang biasanya sebenarnya Pak Adlin. Kalau biasanya itu kan monoton ya, yang kayak sesuai absen ya, itu monoton sekali kan. Kemudian sesuai barisan per evamet seperti itu sudah monoton, sehingga siswa itu hanya berkomunikasi satu barisan evamet itu aja. Nah, atau enggak dari absen 1 sampai 10, yang 1 sampai 10 itu aja yang komunikasi, yang diskusi kan. Nah, jadi dengan cara kemarin itu cara yang balik badan ya. Iya, benar. Balik badan itu tujuannya agar siswa itu bisa berdiskusi gak hanya dengan orang-orang tertentu saja. Misal yang tadinya Ainun sama Ais misalnya, jadi gantian kan, nggak ketemu lagi Ainun sama Ais, jadi Ainun sama Revi misalnya, contohnya kayak gitu. Jadi lebih luas pembelajaran siswa itu tuh lebih luas, nggak cuma yang orang-orang itu aja dalam satu diskusi. Benar-benar sekali. Jadi bagaimana kita mengelompokkan anak, itu juga memfasilitasi anak untuk lebih banyak pertemanannya. Iya. Oke, nanti kayaknya saya bisa deh terapkan itu. Nah, biasanya saya per baris aja. Oke, kelompok red silahkan pendapatnya kayak gitu. Makasih banyak Bu Ayu, jadi saya dapat insight baru nih. Iya, nanti bisa sharing-sharing lagi Bu Fadli. Oke, siap, alhamdulillah. Lanjut terus setelah ada diskusi, kemudian juga ada pembelajarannya. Ini Bu ya, saya perhatikan untuk media ajarnya Ibu sediakan beberapa. Ada yang berupa teks, ada yang berupa gambar, lalu juga ada yang video. Jadi itu menurut hemat saya itu sudah termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi dalam hal kontennya. Lalu untuk penyampaiannya itu berupa proses. Ada anak yang menyampaikan pendapat, lalu ada yang sempat ini Bu ya, pas di pelajaran matematikanya, bagian materi matematika, itu ada anak yang mencoba untuk menghitung luas satuan persegi Bu ya, dengan cara berdiri. Boleh diceritakan Bu, menurut Ibu apa tujuan Ibu mengajak anak-anak untuk berdiri dan menghitung itu Bu? Ya, untuk tujuan itu sebenarnya saya ingin anak-anak itu merasakan langsung bagaimana penerapan dari apa yang telah mereka pelajari dengan kehidupan nyata. Nah, kebetulan
EVAMET itu kan bentuknya persegi. Nah, itu simetris dengan atau selaras dengan pembelajaran yang memang dipelajari, yaitu mengenai luas bangun data. Nah, maka dari itulah jadi ternyata apa yang telah mereka pelajari itu ada loh fungsinya, ada loh kegunaannya di lingkungan sekitar dan memang benar-benar nyata. Jadi gak hanya cuma Miss, ini belajar ini untuk apa? Kan sering banget itu kalau matematika, Miss, belajar matematika itu untuk apa sih sebenarnya? Menghitung ini untuk apa? Ternyata padahal fungsinya itu sudah ada, bendanya itu ada di sekitar mereka sendiri, contohnya EVAMET. Betul. Alhamdulillah, benar-benar. Iya ya, jadi memang ketika mengajar itu apa dan bagaimana penerapannya sehari-hari. Menarik bukan matematika? Menarik bukan? Oke Bu, lalu di sela-sela dan di akhir pembelajaran Ibu kerap memberikan motivasi. Ada yang umpan balik yang Ibu sampaikan tentang ketika mereka menjawab, Ibu bilang good job atau bagus. Lalu berarti anak-anak itu mendapat konfirmasi ya bahwa yang mereka sampaikan benar. Dan juga ada motivasi untuk menyemangati. Alhamdulillah, jadi mereka lelah-lelahnya saya belajar ini disemangati juga sama guru gitu. Kemudian setelah belajar lalu Ibu bagi kelompok lagi, kemudian memberikan evaluasi. Nah, saat evaluasi saya perhatikan Ibu dengan seksama menghampiri setiap kelompok dan membantu atau ada yang minta konfirmasi mungkin ya pemahaman, Ibu juga memberikan baik secara personal maupun secara kelompok. Jadi setiap kelompok Ibu datangi dan Ibu kasih konfirmasi seperti itu. Setelah mereka mengerjakan tugas secara berkelompok, anak-anak kembali duduk di ruang diskusi atau di EVAMET sambil sebelumnya mengumpulkan tugas. Nah, saya perhatikan Ibu secara scanning gitu melihat hasil kerja mereka dan memberikan umpan balik kembali bahwa hasil yang sudah mereka kerjakan itu sudah bagus, ada yang sudah cukup bagus, dan itu merupakan hal yang baik Bu ya, karena mereka sudah mengerjakan dengan baik, dengan tentunya dengan berusaha sebaik mungkin, dan Ibu juga langsung memberikan penilaian dan umpan balik. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengenai hasil observasi tadi. Nah, lanjut nih Bu, saya mau nanya, setelah yang tadi kita ngobrol, kira-kira ada nggak rencana Ibu untuk mengembangkan diri di bagian apa ya? Misalnya, oh saya tertarik sama ini atau saya pengen ini gitu, boleh disampaikan Bu rencana pengembangan dirinya. Baik Bu Fadlin, untuk rencana pembelajaran selanjutnya itu saya sangat ingin sekali mengembangkan strategi dalam pembelajaran Bu. Karena strategi itu menurut saya ini ya sangat menentukan sekali bagaimana cara kita mengajar agar siswa itu dapat berhasil. Seperti itu. Lalu oke, kemudian Bu, kira-kira tujuannya jadi untuk apa Bu? Tujuan mengembangkan strategi pembelajaran tadi? Tujuannya itu agar pembelajaran itu fokus ke siswa atau student center. Kalau bahasanya sekarang itu kan student center seperti itu. Lalu menurut Ibu kira-kira apa ya yang menunjukkan bahwa wah berhasil nih saya mempelajari atau memperkaya lagi tentang strategi pembelajaran? Menurut saya merasa berhasil itu ketika siswa saya itu dapat aktif dalam proses pembelajaran. Yang awalnya dia itu tidak semangat, nah kemudian dengan strategi yang berbeda dia jadi lebih terpacu untuk ikut aktif dalam pembelajaran itu. Nah, itu ukuran keberhasilan menurut saya. Ya, memang
kita itu nggak muluk-muluk Bu, ya. Iya. Tapi kita lihat anak-anak semangat, walaupun dia mungkin ketika mau coba jawab salah tapi dia mau aja udah happy gitu, senang kita Bu ya. Oke, itu untuk capaian keberhasilannya. Kemudian menurut Ibu Ayu, ada nggak faktor pendukung agar pembelajaran atau ya upgrade diri kita ini berhasil Bu? Faktor pendukung. Ya, ada dari mana gitu faktor? Kalau faktor pendukung itu saya sangat butuh dari rekan kerja sebenarnya Bu. Karena dengan rekan kerja itu kan mereka bisa mengoreksi lah ya, mengoreksi atau mengevaluasi strategi yang kita lakukan ini plus minusnya itu apa, gitu. Lebih kurangnya itu apa. Jadi kita bisa, oh kurangnya di sini kita bisa memperbaiki dengan strategi lain seperti itu. Jadi rekan kerja ya, benar, sangat sangat penting sekali. Lalu Bu, kira-kira nih berapa lama lah Ibu mau waktu yang Ibu butuhkan lah untuk mempelajari atau untuk menerapkan strategi pembelajaran yang baru seperti itu? Kalau untuk waktunya itu sekitar 3 bulan Bu. Soalnya kalau misalnya 1 bulan kayaknya saya rasa kurang cukup ya. Apalagi kalau misalnya dalam 1 bulan itu banyak tanggal merahnya, itu kan kita kurang bisa melihat strategi itu apakah berjalan dengan baik atau tidak pada siswa. Tapi kalau sudah 3 bulan, insya Allah kita sudah bisa melihat perkembangannya. Lanjut Bu, setelah tadi tentang strategi, ada nggak mau mengembangin ini Bu? 1 lagi atau 2, 3, 4 lagi? Kira-kira apa Bu? Ya untuk yang lainnya itu selain strategi pembelajaran, mungkin ke pembelajaran diferensiasi ya. Oh iya, gimana tuh Bu? Saya sudah pernah belajar diferensiasi itu sewaktu kuliah, tetapi belum mendalami lagi, belum terlalu mendalami tentang diferensiasi itu. Boleh nanti kalau misalnya Bu Fadlin bisa sharing-sharing ke saya tentang yang pembelajaran diferensiasi itu, saya sangat berharap sekali itu. Siap-siap. Jadi sebenarnya mungkin penamaannya saja Bu ya, kan tentang kayak konten kita udah biasa, ada teks bacaan, ada video, cuma mungkin oh ternyata yang saya lakukan ini masuknya ke kategori ini gitu. Nanti deh kita atur jadwal sambil berbagi ya Ibu Ayu, saya dan teman-teman di Praktik Baik seperti itu. Lalu ada lagi rencana yang lain atau bagaimana? Mungkin untuk sekarang 2 itu dulu. Kalau untuk rencana pembelajaran pengembangan diri. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini sepertinya ke tahap akhir ya. Tahap akhir obrolan kita. Setelah tadi kita ngobrol, diawali dengan menyampaikan tujuan pasca observasi, lalu sharing perasaan Ibu apa rasanya ketika observasi, kemudian saya menyampaikan hasil observasi, lalu dilanjutkan dengan obrolan rencana pengembangan diri. Kemudian saya mau tanya nih perasaannya Bu, perasaan Ibu Ayu setelah kita melakukan proses, sebenarnya bukan proses pasca aja deh, dari pra observasi dan juga pasca observasi, apa perasaannya Bu? Alhamdulillah saya merasa lega karena sudah melewati semuanya. Ternyata ketika mengajar itu semua yang kita lakukan itu yang kita anggap mungkin biasa aja, ternyata itu bernilai banget dan wajib ada di dalam proses pembelajaran seperti itu. Dan untuk kedepannya saya berharap saya bisa konsisten dan mau menerima masukan dari siapapun, entah itu rekan kerja, entah itu mungkin siswa juga bisa memberi masukan kayak kepada saya kan. Nah, kemudian semoga juga tujuan dari strategi yang saya lakukan
itu untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa tadi, yang student center tadi dapat terlaksana. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Ibu Ayu sudah Iya. sharing gitu. Sama-sama Ibu Fadli. Ya, semoga nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi. Iya, siap. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya. Saya tutup proses supervisi akademik pada hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.